Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dikun Pertama dan rekan saya. Faris Alawigozi. Dan di sini kita berdua akan menjelaskan UAS Augmented Reality. Silakan di share screen, Riz. Kali ini kita akan membuat aplikasi augmented reality menggunakan Unity dan Vuforia. Untuk awal-awal mungkin kita dapat mengunjungi Vuforia-nya terlebih dahulu untuk mendownload SDK-nya. Ya, kita bisa search di Google Vuforia, lalu ada link developervuforia.com. Ini bisa diklik. Selanjutnya kita pergi ke download. Lalu kita mendownload yang ini, add Vuforia engine to Unity project or upgrade to the latest version. Mungkin kita harus register atau login terlebih dahulu. Karena saya sudah punya akunnya, saya bisa melanjutkan login. Klik agree. Dan karena saya sudah memiliki SDK-nya, saya tidak perlu lagi mendownload ya. Selanjutnya kita bisa masuk ke project Unity-nya terlebih dahulu. Lalu di Unity kita bisa masuk ke asset, lalu import package, custom package. Lalu kita klik yang tadi nanti di download nih. Ini add Vuforia package 10.8.4. Ya, jika mungkin dijalankan nanti tampilannya akan seperti ini. Karena saya sudah melakukan integrasi Vuforia-nya di Unity, saya tidak perlu lagi melakukan import kembali. Jadi saya akan memilih cancel. Selanjutnya kita akan kembali ke Vuforia-nya. Lalu di Vuforia kita akan masuk ke menu develop. Pertama-tama kita mungkin bisa membuat license manager dulu. Untuk membuat license manager mungkin kita bisa mengklik ini button get basic. Lalu kita bisa mengisikan nama license-nya apa. Karena saya sudah memilikinya, saya tidak perlu lagi membuatnya. Di sini saya sudah memilikinya dengan nama UAS AR. Ini adalah license key-nya. Dan saya akan klik untuk mengkopinya. Lalu kita pergi ke Unity-nya lagi. Lalu di Unity kita bisa memasukkan license key-nya di AR kamera. Lalu kita ke bawah. Di sini ada Open Vuforia Engine Configuration. Nah, untuk menambahkan AR kamera ini mungkin kita bisa melakukan klik kanan pada hierarki, lalu klik Vuforia Engine. Di sini ada AR kamera. Karena saya sudah ada, maka saya akan melanjutkan dari sini ke Open Vuforia Engine Configuration. Lalu kita akan memasukkan app license key-nya. Karena tadi sudah ada, jadi tidak perlu lagi sebenarnya. Selanjutnya mungkin kita akan kembali lagi ke Vuforia-nya untuk menambahkan database. Jadi kita pergi ke target manager. Lalu di target manager kita bisa membuat database jika belum ada. Karena saya sudah ada, saya bisa memilih UAS ARDB. Tapi kalau kasusnya mungkin belum ada, mungkin bisa kita klik button add database-nya dulu. Lalu kita bisa beri nama database-nya apa, lalu tipenya mungkin device. Lalu klik create. Selanjutnya kita akan membuat target. Di sini saya sudah mengisikan beberapa target ya. Untuk mungkin awal-awal jika ID-nya targetnya masih kosong, kita bisa klik add target. Lalu di sini memilih image filenya, kita bisa pilih terlebih dahulu. Lalu widthnya kita berikan 5. Lalu kita klik add. Karena bola markernya sudah ada di sini, makanya jadi error dia.
Dan selanjutnya, jikalau targetnya sudah terisi, kita bisa melakukan download database. Lalu kita pilih Unity Editor. Selanjutnya kita mungkin bisa masuk ke Target Manager untuk menambahkan data pada database. Untuk menambahkan target, kita bisa melakukan add target di sini. Lalu kita bisa memilihnya sebagai tipenya image. Lalu kita pilih filenya. Dikarenakan filenya tadi sudah saya masukkan, maka nanti akan mengirimkan perintah error. Ya, bisa dilihat karena tadi saya sudah memasukkan datanya. Karena datanya sudah banyak dan sudah ada, saya bisa melakukan download database. Lalu kita pilih Unity Editor. Ya, sebelumnya saya sudah menyiapkan databasenya di komputer saya, maka saya sepertinya tidak perlu lagi untuk mendownloadnya. Untuk melakukan integrasi database pada Unity, kita bisa melakukannya dengan cara klik asset, lalu kita klik import package, terus custom package, lalu klik user ARDB yang tadi kita download. Ya, di sini karena saya sudah menambahkan database-nya, maka di sini ada perintah warning. Jadi sepertinya saya tidak harus lagi mengimport database-nya. Selanjutnya mungkin rekan saya akan menyampaikan desain dari kanvas untuk aplikasi yang sedang dibangun ini. Oke. Silakan, Dik. Selanjutnya yaitu pertama-tama membuat suatu kanvas, yaitu klik kanan di bagian situ. Lalu masuk ke UI, lalu masuk ke ada yang namanya kanvas di sini. Nah, karena kita sudah membuat kanvas utama, jadi nggak usah. Nah, di dalam kanvas tersebut yaitu ada teks dan button. Nah, di dalam button ini yaitu ada yang pertama-tama yaitu ada runtime kanvas utama, yaitu untuk menghilangkan. Lalu yang kedua ada runtime image target block, image target balok, yaitu untuk menampilkan image tersebut. Lalu yang ketiga ada runtime time block, yaitu untuk menampilkan time block tersebut. Lalu selanjutnya setelah itu dari kanvas utama tadi udah klik mulai, masuk ke kamera balok, yaitu di dalam kamera balok tersebut ada teks dan yang kedua ada button. Nah, di dalam button tersebut ada yang pertama ada runtime kamera balok, yaitu untuk menghilangkan runtime kamera balok tersebut. Terus yang kedua ada runtime image target balok, yaitu untuk menghilangkan image target balok tersebut. Lalu yang ketiga ada image kamera kubus, yaitu ada runtime kamera kubus, yaitu untuk menampilkan kamera kubus tersebut. Lalu yang keempat ada runtime image target kubus, yaitu untuk menampilkan image target kubus tersebut. Lalu selanjutnya ketika kita klik next, yaitu masuk ke kamera kubus. Nah, di dalam kamera kubus tersebut yaitu ada yang pertama ada runtime kamera kubus, yang dimana untuk menghilangkan kamera kubus tersebut. Lalu yang kedua ada runtime image target kubus, yaitu untuk menghilangkan image target kubus tersebut. Lalu yang ketiga ada runtime kanvas utama, yaitu mengembalikan atau mengulang kanvas utama tersebut. Selanjutnya mungkin rekan saya menambahkan. Lanjut, Riz. Ya, sepertinya saya ada yang kurang ketika menjelaskan. Di sini ada image target balok, yang mana data dari image target balok ini terdapat dari database UAS ARDB. Lalu kita image targetnya sebagai balok marker. Bisa dilihat terlebih dahulu apa enggak ya? Nah, seperti ini nanti objeknya. Selanjutnya pada image target kubus, di sini databasenya kita pilih UAS ARDB, lalu image targetnya sebagai kubus marker.
mungkin bisa dilihat terlebih dahulu ya objeknya nanti seperti apa. Ya, seperti ini sepertinya gambaran nanti objeknya. Oke, mungkin selanjutnya kita akan melakukan demo pada aplikasinya. Ya, sepertinya saya selanjutnya akan melakukan demo pada aplikasi yang tadi kita buat. Dengan cara mengklik tombol play di atas ini. Lalu kita klik tombol mulai. Kita akan melakukan percobaan pada objek balok. Jadi bisa dilihat objek baloknya dapat terlihat. Selanjutnya mungkin kita akan melakukan pada objek kubus. Ya, bisa dilihat objek kubusnya dapat terlihat, tampak timbul dari gambar kubusnya. Oke, sepertinya sekian presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.